Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Dajjal berjumlah 30. Ia keluar karena kemarahan. Dan awal mula kemunculannya, Dajjal menjadi orang soleh seperti ulama yang sangat alim dan bijaksana. Dajjal adalah sosok pembawa bencana dan fitnah besar di dunia. Disebutkan di dalam kitab Fafurilallah bahwa awal kemunculannya ia akan berpura-pura menjadi orang soleh seperti ulama besar yang alim. Berikut ini pembahasan selengkapnya kitab Fafurilallah bab tempat munculnya Dajjal. Kapankah Dajjal akan keluar? Sudah kita sebutkan di episode yang lalu, yaitu saat musim kemarau, saat danau Tiberias dan mata air Zugar kering, serta kurma di Baisan sudah tidak berbuah, yaitu saat setelah Rum ditaklukkan, kemudian kaum muslimin menaklukkan Turki tanpa peperangan. Setelah Turki ditaklukkan, maka keluarlah Dajjal. Lalu, di mana lokasi keluarnya Dajjal? Hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais menjelaskan posisi Dajjal berada di sebuah pulau di Laut Yaman. Sedangkan janji Rasulullah SAW tentang tempat keluarnya Dajjal berada di wilayah Khurasan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad di mana Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar di bumi bagian timur yang disebut Khurasan. Ia diikuti oleh beberapa kaum yang wajah mereka seperti perisai yang dipukuli. Menurut Abu Fatihah Al-Adnani dalam bukunya Fitnah dan Petaka Akhir Zaman, Khurasan adalah sebuah makna yang berarti tempat terbit matahari. Ia merupakan negeri yang amat luas, meliputi beberapa negeri, Persia, Afghanistan, dan Turkistan. Khurasan memanjang ke Asia antara sungai Amudarya sebelah utara serta timur dan gunung Hindukus sebelah selatan serta beberapa daerah Iran bagian barat. Tidak hanya itu, Khurasan juga memanjang ke beberapa negara seperti Safad dan Sajistan. Oleh karena itu, ia dinisbatkan dengan negara-negara besar seperti Bukhari, Khawarizmi, Ghaznah, dan Isfahan. Dan Khurasan yang diketahui saat ini adalah negara Persia yang terletak di bagian timur dan timur laut Iran. Masih menurut Abu Fatih Al-Anani, ia menyatakan bahwa sebagian penulis tentang fitnah akhir zaman membagi periode keluarnya Dajjal. Yang pertama adalah zuhur yang berarti kemunculan dan khuruj yang berarti keluarnya Dajjal. Kalimat zuhur dimaknai sebagai fase kemunculan dan khuruj memiliki arti sebagai keluarnya dalam bentuk dan wujud yang bukan aslinya. Waktunya sangat panjang dan itu terjadi sebelum kemunculan Al-Mahdi. Khuruj juga bermakna keluarnya Dajjal untuk yang terakhir kalinya dalam bentuk fisik sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat, yaitu buta matanya dan bertuliskan kata Ka-Fa-Ro tepat di dahinya. Fase keluarnya ini hanya terjadi selama 40 hari dan terjadi setelah keluarnya Al-Mahdi. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Yaum Al-Akhir juga membagi dua periode antara munculnya Dajjal dan keluarnya Dajjal. Ia mengatakan bahwa Dajjal akan muncul dari timur, suatu daerah Persia bernama Khurasan. Ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim, Ahmad, dan Dia dalam Al-Mukhtar. Dari Abu Bakar Siddiq yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Dajjal muncul di sebuah daerah di timur bernama Khurasan. Ia diikuti oleh orang-orang yang wajahnya seperti tameng yang ditempa palu. Dalam penjelasan lebih jauh, keluarnya Dajjal yang pertama kali adalah untuk unjuk kekuatan, membuat fitnah, teror, mencari pendukung, dan menebar propaganda bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Peristiwa ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui. Selama masa ini pun Dajjal mendapatkan kemenangan dan banyak mengalahkan musuh-musuhnya. Di dalam kitab Fafurilallah disebutkan bahwa ketika Dajjal pertama kali keluar dari penjaranya, tinggi badannya adalah 10 zira' atau 5 meter. Kelakuan Dajjal pada waktu keluar berpura-pura seperti orang yang soleh, yang sangat alim, yang berseru untuk melakukan kebaikan seperti para ulama.
Beberapa waktu kemudian, semakin banyak orang yang menjadi pengikutnya. Lama-kelamaan Dajjal pun mengaku sebagai seorang nabi. Tapi orang yang sungguh-sungguh beriman tidak mempercayainya. Ia tahu kalau setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi. Pada suatu waktu ketika Dajjal telah sampai di daerah Khallah, yaitu tempat di antara Irak dan Syam, ia pun mengaku sebagai Tuhan yang bisa mematikan dan menghidupkan orang. Selain itu, Dajjal juga bisa mewujudkan hal-hal yang tidak masuk akal. Orang-orang yang beriman pun semakin mengingkari Dajjal karena mereka yakin bahwa hanya Allah lah Tuhan seluruh alam. Dalam suatu riwayat yang menunjukkan bagaimana proses kemunculan Dajjal pertama kali di bumi, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Di awal kemunculannya, Dajjal berkata, "Aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku, Nabi Muhammad." Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, "Aku adalah Rob kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rob kalian sehingga kalian mati." Hadis riwayat Ibnu Majah 2512-516. Adapun keluarnya Dajjal yang terakhir kalinya adalah pada saat pertempuran akhir antara Dajjal dan kaum muslimin. Pendukung Dajjal saat itu bukan lagi para Yahudi yang tinggal di Israel. Mungkin saja Yahudi Israel itu saat itu sudah dikalahkan oleh kaum muslimin ketika penaklukan Baitul Maqdis dilakukan oleh Al-Mahdi. Pendukung Dajjal sendiri adalah kaum Yahudi Asbahan yang tinggal di sebuah perkampungan Yahudiyah. Jumlah mereka sebanyak 70.000 orang yang memakai topi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan keluar dari kota Yahudi Isfahan, wilayah di Khurasan, Iran, bersama 70.000 penduduk Isfahan. Fath al-Rahbani, Tartib Musnad Ahmad, Ibnu Hajar berkata sahih. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Isfahan. Mereka memakai al-tayalisah, hadis riwayat Muslim. Menurut Abu Fatih Al-Adnani, keluarnya Dajjal dari arah timur ini disebabkan oleh kemarahan. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Dajjal akan keluar karena suatu kemarahan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Ibnu Umar. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahwasanya ia melihat Ibnu So'id berada di salah satu pintu masuk Madinah. Kemudian Ibnu Umar mencelanya dan ia pun menghinanya. Ia pun semakin marah hingga menutupi jalan. Kemudian Ibnu Umar memukulnya dengan tongkat yang dibawanya hingga ia mematahkannya. Lalu Hafsah berkata kepadanya, "Ada masalah apa engkau dengannya? Apa yang membuatmu mencelanya? Tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Dajjal itu keluar dari kemarahan yang ia lakukan?" Hadis tersebut menjelaskan sebab kemarahan Ibnu Umar adalah bahwa dirinya melihat Ibnu So'id di salah satu jalan atau pintu masuk Madinah sehingga memukulnya dengan tongkatnya. Setelah itu Ummul Mukmin Hafsah mengingatkan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa dia Dajjal keluar dari kemarahannya. Adapun tentang hakikat amarah Dajjal, apakah disebabkan dirinya dalam keadaan terikat sangat kuat dan kedua tangannya terikat ke pundaknya, serta antara dua lutut serta kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi, ataukah karena sebab-sebab lainnya? Wallahu alam. Yang pasti bahwa amarah itu menjadi tanda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab keluarnya Dajjal, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis di atas. Namun demikian terjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah Ibnu So'id atau kadang disebut dengan Ibnu Soyad ini adalah Dajjal besar yang keluar pada akhir zaman atau bukan? Imam Nawawi menyebutkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidaklah turun kepadanya wahyu yang menjelaskan bahwa dia, Ibnu So'id, adalah Al-Masih Ad-Dajjal ataupun yang lainnya. Adapun wahyu yang turun kepadanya hanya tentang sifat-sifat Dajjal saja, sementara di dalam diri Ibnu Soyad atau Ibnu So'id ini terdapat bukti-bukti tersebut. Karena itulah Nabi SAW tidak memastikan bahwa ia adalah Dajjal atau bukan. Dan karena itu pula beliau SAW berkata kepada Umar, "Jika memang ia Ibnu Soyad itu adalah Dajjal, maka engkau tidak akan bisa membunuhnya.
Sahih Muslim bi Syarhi Nawawi juz 18 halaman 64. Al-Hafiz Imaduddin bin Katsir berkata, sebagian ulama berkata bahwa sebagian sahabat mengira bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal Akbar yang paling besar yang dijanjikan di akhir zaman, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya ia, Ibnu Sayyad, adalah Dajjal kecil seperti yang terdapat dalam potongan hadis Fatimah binti Qais. Di antara para sahabat yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal Akbar yang keluar pada akhir zaman adalah Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku pernah melihat Jabir bin Abdillah bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Lalu aku berkata, apakah kamu bersumpah dengan nama Allah? Ia menjawab, sungguh aku pernah mendengar Umar bersumpah atas hal itu di depan Nabi SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Namun pendapat yang paling kuat yang menjadi pendapat kebanyakan para ulama peneliti adalah bahwa Ibnu Sayyad atau Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal Akbar yang keluar di akhir zaman. Namun tidak disangsingkan bahwa Ibnu Sayyad ini adalah salah satu dajjal dari dajjal-dajjal pendusta yang kita diminta oleh Rasulullah agar waspada terhadapnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, sebelum datangnya hari kiamat akan muncul sekitar 30 dajjal pendusta. Jadi dajjal itu dibagi menjadi dua, yaitu dajjal kecil dan dajjal besar. Dajjal kecil seperti yang disebutkan di dalam hadis yaitu berjumlah 30. Dajjal kecil ini adalah kelompok manusia pendusta. Lalu akan muncul dajjal besar yaitu yang berada di sebuah pulau di Laut Yaman. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih dan sampai jumpa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.